Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangita Setiawan. Saya adalah mahasiswa kelas malam dari Teknik Senar Nusantara yang saat ini berada pada semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode regulasi pada analisis peluang pokok atau break even untuk kasus pembelian AMD atau Pentium. Langsung saja mengenai pengertian dari BEP itu sendiri. Secara singkat, teman-teman bisa lihat untuk beberapa pengertian dalam PPT. Secara singkat, untuk pengertian dari BEP adalah suatu titik di mana nilai atau kondisi keuntungan maupun kondisi kerugian itu titiknya adalah sama atau dalam kondisi cukup, atau istilah dalam bahasa Jawanya itu adalah bagus, tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami dengan keuntungan. Nah, untuk masalah pulang pokoknya ditafsirkan dari tabel biaya dan keuntungan untuk masing-masing tiap komputer adalah sebagai berikut. Tanda negatif berarti kerugian dan positif adalah keuntungan dengan tingkat bunga 20%. Nah, ada 3 indikator sebagai acuan untuk penilaian dari Pentium maupun AMD. Teman-teman bisa melihat angkanya adalah sebagai berikut. Dalam rumusan ekonomi, pembelian ditentukan dengan rumus sebagai berikut dan perawatan ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, ketika sudah diketahui rumus pembelian maupun pemeliharaan, kita dapatkan harga total dengan rumusnya minus biaya pembelian dikurangi dengan biaya pemeliharaan ditambah keuntungan, dimana jika diketahui N1 sama dengan 2 dan N2 sama dengan 10. Nilai dari N1 dan N2 di sini nanti akan saya jelaskan di dalam slide selanjutnya. Nah, harga total dari Pentium jika dihitung sesuai dengan rumusnya didapatkan adalah hasil berikut. Selanjutnya untuk AMD-nya, untuk menghitungnya sama hanya sebagai Pentium, tetapi hanya perlu diperhatikan data yang digunakan adalah data dari AMD, sehingga harga total dari AMD-nya adalah sebagai berikut. Nah, ketika sudah didapatkan harga total dari Pentium maupun dari AMD, maka kita lakukan penyelesaian selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai FX, di mana di ruas kiri ini adalah nilai harga total dari Pentium dan di ruas kanan adalah harga total dari AMD. Kita lakukan dengan cara mereduksi atau pindah ruas dari persamaan berikut. Nah, didapatkan hasil akhirnya adalah sebagai berikut, di mana hasil akhir ini sebagai acuan atau nilai FX-nya untuk metode regulasi dengan epsilon atau toleransinya adalah 0,001. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari FX pada penghitungan sebelumnya, maka kita akan lakukan penghitungan metode regulasi pada iterasi yang pertama secara manual. Nah, kita akan mencari nilai FA, nilai FB, kemudian ada nilai X, kemudian nilai FX jika dihitung dengan metode regulasi. Nah, untuk nilai FA jika dihitung dengan metode regulasi, maka didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, caranya adalah dengan kita cukup menghitung dari nilai FX-nya ini dimasukkan, kemudian kita hanya untuk mengganti nilai N di sini dengan variabel A. Begitu pula untuk mencari FB, kita hanya perlu mengganti nilai dari variabel N-nya dengan nilai B, yaitu 10. Kemudian untuk mencari nilai E, rumusnya adalah B dikurangi FB dikali nilai dari B dikurangi dengan A dibagi FB dikurangi nilai dari FA, maka didapatkan hasil untuk X-nya 5,663 sekian. Dan untuk Fx-nya kita gunakan untuk persamaan Fx sebelumnya, hanya saja kita ganti nilai dari N-nya adalah
nilai yang dihasilkan dari X-nya, yaitu 5,663 sekian. Didapatkan untuk hasil fx-nya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan terapkan langsung dalam aplikasinya. Nah, kurang lebih tampilannya sebagai berikut. Langsung saja ketika kita memasukkan nilai X0 atau A-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 10 dengan versinya adalah 0,001, kita submit. Didapatkan hasil dari masing-masing iterasinya adalah sebagai berikut. Total dari iterasinya adalah jumlah 16, di mana dihasilkan nilai akarnya adalah 0,0061. Nah, untuk nilai BIP atau nilai N-nya itu adalah di tahun 3,22 dengan hasil AMD maupun Pentium adalah sebagai berikut. Dengan hasil ini disimpulkan bahwa jika kita berniat untuk memilih AMD maupun Pentium dalam jangka waktu lebih dari 3,22 tahun, maka disarankan untuk memilih AMD. Nah, kita akan coba kembali dan kita akan ganti nilai dari ini adalah nilai A nya adalah 5 dan nilai B nya adalah 10. Kita submit. Apa yang terjadi? Maka akan menghasilkan tulisan tidak ada akar. Nah, hal ini disebabkan karena acuan dari rumus kita adalah rumusan untuk melakukan penyetaraan dari beberapa indikator. Nah, untuk rumusan biaya pembelian awal adalah sebagai berikut, di mana dijelaskan bahwa tingkat bunganya adalah 20% atau I sama dengan 0,20 dengan suku bunga per tahunnya adalah 0,20, dimana kalau kita masukkan 5 berarti tingkat bunganya udah mencapai 100%. Nah, hal itu disebabkan karena apa hasilnya menjadi tidak ada akar. Nah, untuk kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini hanya ada dua file, yaitu indeks dan proses. Indeks untuk tampilan awal dan proses untuk tampilan proses selanjutnya. Secara struktur, saya di sini menggunakan CSS Bootstrap sebagai memberi kesan menarik di tampilannya. Nah, untuk function-fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan nilai dari fx yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita masukkan nilai dari harga total dari masing-masing AMD dari Pentium yang sudah kita hitung. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini menghasilkan jika AMD lebih kecil dari Pentium, maka ditampilkan Pentium. Tapi jika AMD lebih besar, maka ditampilkan dengan hasil AMD. Terus sebaliknya. Nah, kurang lebih untuk tampilan awalnya ataupun kodenya adalah sebagai berikut. Demikian pembahasan mengenai BIP. Break even point dalam penerapan kasusnya adalah pemilihan AMD maupun Pentium. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.